Oleh karena itu, maka dalam pertemuan kita hari ini saya akan mengulang kembali dan menyinggung kembali tentang bagaimana kita menyusun pertanyaan penelitian, pertanyaan wawancara, bagaimana menyusunnya, kemudian lalu bagaimana mungkin nanti jika waktunya cukup kita akan praktek untuk menyusun pertanyaan wawancara itu. Jadi secara umum memang di dalam metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yaitu adalah metode standar yang apa namanya, bentar saya tutup saja biar yang dilakukan secara sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Jadi antara metode mengumpulkan data dan masalah yang akan dipecahkan itu adalah satu hal yang berkaitan atau berhubungan. Nah, ini di sini dapat dilihat bahwa ada berbagai macam metode pengumpulan data, yang yang dapat kita lihat. Bentar ya, ini saya sambil mengedit. Gitu. Dari sumber data primer itu ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Kuesioner ini biasanya dilakukan dalam penelitian kuantitatif karena bentuknya sudah dia dibuat berdasarkan definisi operasional tertentu, indikator, diturunkan dari teori dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ini observasi dan wawancara, dia biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif. Akan tetapi dalam penelitian kuantitatif pun tiga hal ini juga sering digunakan. Nah, terkait dengan sumber data sekunder adalah berupa dokumen. Dokumen-dokumen ini macam-macam dari publikasi pemerintah, laporan tahunan, hasil survei, hasil riset dan sebagainya yang kita gunakan sebagai tergantung pada jenis metode penelitian yang kita pilih. Sumber data sekunder ini nanti akan memiliki atau diposisikan sebagai sumber data yang seperti apa. Maksud saya, misalnya dalam jenis penelitian pustaka, maka data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, jadi tidak dikumpulkan sendiri oleh para peneliti, oleh kita, itu disebut sebagai data sekunder. Maka data bukan dikumpulkan sendiri oleh penelitinya, maka dia dianggap sebagai data sekunder. Nah, ada banyak sekali riset yang menggunakan data sekunder ini dalam penelitiannya. Salah satu contohnya misalnya penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di jurusan hubungan internasional, di mana mereka atau ilmu hukum, gitu ya, mereka para peneliti di bidang ini umumnya melakukan penelitian berupa kajian kebijakan luar negeri, misalnya untuk yang hubungan internasional, atau untuk yang ilmu hukum, misalnya kajian atas undang-undang tertentu, gitu ya. Nah, sumber utama yang menjadi dasar dalam hal ini, dalam metode penelitian ini, maka data primer dalam penelitian ini adalah dokumen. Gitu ya. Jadi mohon untuk dipahami, posisi data sebagai data primer atau data sekunder itu sangat tergantung pada jenis penelitian yang kita gunakan. Gitu. Jadi tidak selalu bahwa wawancara, observasi, kuesioner, dan seterusnya adalah data primer. Dan tidak juga selalu dokumen, hasil penelitian, dan sebagainya itu adalah data sekunder. Statusnya bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan jenis penelitian tadi. Gitu. Nah, contoh lain misalnya dalam penelitian, masih dalam bentuk atau sumber data misalnya kalau kita melakukan penelitian kajian media, kajian film, dan sebagainya misalnya, maka kalau kita akan menggunakan film tersebut sebagai satu-satunya sumber, maka film itu adalah data primer. Bu, tapi saya mau ada wawancara juga dengan para pemainnya. Wawancara dengan pemain itu menjadi data sekunder, karena sifatnya dia menjadi pelengkap. Nah, oleh karena itu,
maka nanti pada saat kalian menyusun laporan, pada saat menyusun laporan penelitian, atau pada saat menyusun proposal, pastikan posisi atau status sumber data yang kalian gunakan itu sebagai apa. Karena ini akan memudahkan kita nanti dalam penyusunan metode pengumpulan datanya, kemudian panduan wawancara kalau misalnya diperlukan, atau panduan observasi, dan seterusnya, bahkan sampai pada analisis. Gitu ya. Nah, untuk yang sekarang, saya akan lebih fokus pada bagian ini, yaitu observasi dan wawancara sebagai sumber data primer. Karena ini yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa di sosiologi, terutama dalam penyusunan skripsinya. Oke, berikutnya adalah apa itu wawancara. Jelas tanya jawab antara dua pihak, yaitu narasumber dan pewawancara. Narasumber ini bisa satu orang, bisa lebih dari dua orang. Jadi tergantung pada nanti metode yang kita pakai. Secara gampangnya ya kebayanglah wawancara itu ya orang ada yang bertanya, ada yang menjawab, kira-kira. Ada berbagai macam jenis wawancara, seperti yang saya singgung tadi. Ada yang sifatnya terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang bentuknya personal atau individual, misalnya, kemudian ada yang wawancara kelompok, atau biasanya sering kita kenal sebagai focus group discussion. Kemudian ada juga yang wawancara yang menggunakan media. Di era pandemi sekarang, wawancara bermedia ini semakin banyak digunakan. Gitu ya. Kemudian singkat lagi, secara singkat saja, yang banyak dipakai dalam penelitian kualitatif adalah dua ini, wawancara tidak terstruktur dan wawancara yang terstruktur. Pada jenis dua wawancara ini, masing-masing tetap memerlukan yang namanya pedoman wawancara. Pedoman wawancara itu adalah satu keharusan lah buat kita, kecuali kalau sudah hafal banget gitu. Tapi biasanya di dalam hal kita melakukan wawancara, kita akan memerlukan itu. Nah, dalam wawancara tidak struktur, ini adalah ada wawancaranya bebas. Pedoman wawancara yang disusun itu sifatnya menjadi outline saja. Tetap kita menulis wawancara, kita tetap menulis pertanyaan dalam bentuk pertanyaan kalimat tanya yang lengkap, gitu ya. Tapi bisa jadi nanti dalam prosesnya kita akan tidak perlu menanyakan kalimat itu, membaca kalimat itu dengan lengkap sampai selesai, seperti itu. Kemudian sebaliknya dalam wawancara yang terstruktur sudah ada instrumen penelitian yang sudah lengkap, gitu ya. Bahkan ada alternatif jawaban, ini wawancara yang terstruktur. Semua responden diberi pertanyaan yang sama dan mencatat dan seterusnya. Ada training ya yang dilakukan. Jadi untuk beberapa penelitian yang melibatkan narasumber atau responden yang cukup besar, itu biasanya ada trainingnya dulu. Karena peneliti utama seringkali tidak melakukan tidak turun ke lapangan dan tidak mewawancarai sendiri. Contohnya misalnya adalah wawancara untuk survei BPS misalnya, Senas itu yang salah satunya yang baru saja, misalnya, atau survei tentang kesiapan UKM dan sebagainya. Itu panduan wawancaranya sudah siapkan, kemudian para pengumpul datanya juga di training dulu untuk agar supaya hasil yang didapatkan dari wawancara itu seragam atau kurang lebih sama, jadi nggak beda-beda gitu ini. Nah, yang sering banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif umumnya adalah bentuk wawancara yang tidak terstruktur. Kenapa? Karena dalam penelitian kualitatif kita berusaha untuk mengetahui sedetil mungkin apa makna yang ada di balik tindakan oleh seseorang. Apapun yang mereka lakukan dalam konteks penelitian kita. Maka wawancara tidak struktur ini menjadi pilihan yang sangat sering dipakai karena dia membuka peluang peneliti untuk menanyakan hal-hal yang tidak ada di dalam catatan tidak ada di catatan pedoman wawancaranya dia. Pertanyaan lanjutan atau follow up questions itu muncul pada saat terjadinya wawancara.
Meskipun kita sudah mungkin sudah membuat gambaran gitu ya, sudah membuat pointers gitu atau poin-poin penting, tapi bisa jadi jawaban dari informan itu berbeda dengan yang berbeda dengan yang kita harapkan, sehingga kita harus mengajukan pertanyaan lanjutan. Gitu. Ini tentang tahapan wawancaranya jelas sudah disinggung. Kemudian saya akan persiapan menentukan masuk topik dan seterusnya. Ini adalah jenis pertanyaan yang sebaiknya dipakai. Nah, inilah yang kemudian kemarin saya munculkan, saya temukan dalam konsultasi kita minggu lalu. Sebagian besar di daftar pertanyaan yang saya baca umumnya menggunakan pertanyaan atau jenis pertanyaan yang tertutup. Misalnya pertanyaan tertutup itu jawabannya sudah ditentukan atau menggunakan kata tanya apa. Satu hal yang perlu ya menurut saya untuk peneliti pemula sebaiknya menghindari penggunaan kata tanya apa dalam panduan wawancaranya. Menggunakan kata tanya apa umumnya akan menutup kesempatan informan atau responden untuk menjelaskan lebih detail. Sekaligus juga menutup kesempatan peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan. Itu yang penting. Nah, ini adalah contoh pertanyaan terbuka. Ingat, kalau di dalam pertanyaan terbuka, sebisa mungkin menghindari pertanyaan menggunakan kata tanya apa, sebanyak mungkin menggunakan kata tanya bagaimana. Gitu ya. Bagaimana atau mengapa. Kecuali untuk data yang sifatnya memang sudah fix seperti identitas informan. Identitas informan kan kita nggak bisa bagaimana Bapak lahir, gitu kan nggak mungkin kan. Maka pertanyaannya Bapak lahir di mana, tanggal berapa. Atau misalnya, atau kita juga nggak mungkin bertanya kepada informan, mengapa Bapak tinggal di sini? Mengapa Bapak alamatnya di sini? Kan nggak mungkin. Karena kita masih dalam konteks identitas dari informan. Maka pertanyaannya adalah alamat, tinggalnya di mana Bapak, rumahnya di mana, alamatnya di mana, lahirnya tanggal berapa, putranya ada berapa, pekerjaannya apa. Pertanyaan dari profil identitas itu bisa kita turunkan menjadi pertanyaan yang sifatnya eksploratif kalau itu sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Misalnya tadi pertanyaan tentang alamat, kita bisa teruskan, oh saya tinggalnya di pinggir kali, gitu, di pinggir kali Code misalnya. Maka pertanyaan lanjutannya, Bapak mengapa tinggalnya di pinggir sungai Code? Bisa diceritakan sejarahnya Pak. Maka dari situ kita akan tahu dari jawabannya itu sih Bapak itu mungkin akan cerita, oh iya Mbak, saya dulu sebenarnya nggak tinggal di sini. Saya dulu rumahnya ada di sana, tapi rumah saya digusur karena ada perluasan parkir misalnya seperti itu. Kemudian akhirnya saya pindah satu-satunya tempat yang bisa menampung saya dengan harga yang cukup murah tapi masih ada di kota, akhirnya saya tinggal di sini. Maka dari situ kita bisa mendapatkan informasi mengenai proses mereka tinggal di wilayah itu. Data yang kita kumpulkan, pernyataan dari responden dari informan mengenai proses atau sejarahnya dia tinggal di lokasi itu bisa kita olah untuk menjelaskan misalnya tergantung pada hasil penelitian, pada rencana penelitiannya tadi untuk demikian seterusnya. Kemudian pertanyaan tertutup jelas ya. Bapak atau Ibu setuju nggak dengan vaksinasi COVID? Tidak ada jawaban lain kecuali setuju atau tidak setuju kan? Itu selesai. Karena kita hanya pengen tahu kamu setuju apa nggak setuju. Kalau bicara soal misalnya yang lain,
sehari berapa lama mainan internet? 2 jam. Oh ya sudah, selesai 2 jam. Jawaban hanya selesai pada di situ, pada jawaban 2 jam. Gitu. Artinya tidak ada kesempatan kita untuk eksplorasi. Nah, ini sekedar pengantar tentang bagaimana menyusun pertanyaan terbuka atau tertutup, pertanyaan dalam panduan wawancara. Tantangan berikutnya adalah bagaimana, jadi dua jenis pertanyaan ini, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup ini, bukan berarti kemudian pertanyaan tertutup tidak boleh dipakai sama sekali dalam penelitian kualitatif. Masih boleh dan tentu bisa kita gunakan. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya, pertanyaan tertutup itu kita kombinasikan dengan pertanyaan terbuka, seperti contoh saya tadi. Jadi ada kombinasinya, ada follow up question, ada pertanyaan lanjutan yang memungkinkan kita untuk terus menggali, mengeksplorasi, ayo cerita terus ini seperti itu yang penting. Jadi pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka ini bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tapi dia adalah komplementari atau saling melengkapi. Oke. Halo guys. Halo Bu.